Nama saya Ujang. Kang Ujang udah lama main di thrifting kan? Udah, lumayan. Udah berapa tahun? Udah 3 tahun kalau fokusnya sekarang. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba, lah kok enak. Kalau misalkan thrifting tapi gue nggak pamer gimana? Ya, Dalam setiap apa yang kita pakai itu ada nggak eksploitasi yes. buruh? Exactly. Itu yang penting itu. Wih, Mas Awi kayak ada yang baru nih. Baju keren amat. Naga. Gue mau ngenalin anak gue yang baru nih. Hubungannya apa sama naga? Gue menemukan baby dragon. Oh iya, iguana itu ya. Nah, makanya gue sekarang lagi bener-bener nyari, tapi agak-agak susah nyari sesuatu yang kemudian di pasar-pasar di Indonesia itu baju-baju yang kemudian menggambarkan sesuai selera gue, iguana gitu. Iya. Nanti gue tampilin iguana gue, namanya Maca. Enggak, tapi ini Mas Awi beli di mana? Online. Ini namanya konsepnya new but old. New but old. Nah, jadi gue tuh suka nggak cuma baju ya. Gue dulu pernah beli sepatu juga. New tapi old juga gitu. Mobil gua yang selama ini gua pakai juga itu kan ya nggak new amat tapi old gitu ya. Jadi intinya beli online itu maksudnya kayak ini berarti baju bekas. Ini iya X maksudnya. Thrifting dong itu mah namanya. Itu mah namanya kena bisa masuk penjara lu Mas. Kalau gua beli pas ngomong. Dulu bisa masuk penjara. Lu nggak tahu berita-berita sekarang. Orang beli. Kita ngomongin itu aja ya. Orang beli. Hari ini polisi terus Bea Cukai, Menteri Dalam Negeri dan segala macam Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan. Buat aja dulu baju lu? Sama sih. Baju lu? Thrifting. kita pecinta tinggi semua. Pecinta thrifting juga. Berarti gua keseret ikutan. Seolah mau nunjukin ini Pak Polisi, ini Pak Bea Cukai, ini aja yang ditangkap. Gua juga. Tapi aneh banget sekarang Mendak, gue tukar tadi Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan. Mendak itu kemarin baru ngomong bahwa yang namanya thrifting itu intinya dia kemarin habis ngebakar banyak banget baju-baju thriftingan itu. Kalau misalkan thrifting tapi gue nggak pamer gimana? Ya, katanya kemarin di episode dulunya kan katanya gitu. Lu yang penting jangan pamer gitu. Iya. Sekarang kalau gue udah beli thrifting, kalau gue nggak pamerin gimana? Ini kan gue pengen nunjukin identitas gue dengan baju-baju yang kemudian cocok dong sama. Iya, tapi ini bagus sih bajunya. Iya kan? Maksudnya poin gue adalah baju-baju bekas sekalipun. Kalau memang masih layak pakai ya layak pakai. Iya, dan lagian thrifting kan udah jadi subculture. Oke. Apa tuh Ya kayak maksudnya udah jadi fashion juga, trend fashion gitu loh. Kalau thrifting gitu kayak anak muda sekarang kayak lagi zaman yang nge-thrifting kayak gitu-gitu. Tapi lo tau nggak yang lucu apaan? Apa? Jadi katanya si orang-orang ini nih, polisi ya, Mendak ya Bea Cukai. Kalau orang sekarang kita pada thrifting dan segala macam ini mengganggu perekonomian orang-orang yang bekerja di industri tekstil. Ya katanya gitu. Padahal kan juga ada undang-undangnya juga tuh. Gue tahu juga ada undang-undangnya tuh. Nah, itu kita bisa bahas ntar. Nanti kita bahas undang-undang. Pasal 2 tuh ada undang-undang Permendak nomor 12 tahun 2020 tentang barang dilarang impor. Gimana pasalnya tadi? Ya pasal 2 katanya untuk melindungi kayak keamanan nasional. Habis itu kayak hak intelektual, moral masyarakat, kesehatan publik juga. Nah, untuk kesehatan. Berarti kalau gue hidup baik-baik nih. Terus gue beli baju bekas, moral gue jadi jelek. Padahal gini maksud gue ya. Dia alasan ya. Lu bisa mengganggu perekonomian orang-orang yang kerja di industri tekstil. Temen gua justru yang terdampak gara-gara kebijakan ini. Gak ada temen lo. Temen gua. Sebentar sebelum masuk ke temen lo yang kemudian terdampak. Ini kita ini dulu jembrengin dulu. Sebenarnya kita tuh tiap hari mengkonsumsi nggak sih atau kita menggunakan nggak sih barang-barang yang sifatnya mungkin impor tapi bekas? Ada nggak lo perhatiin? Itu dulu. Nanti sebelum kita ke temen kita yang gue tahu kasihan banget nih sama Afifnya Doi ini.
Lu pakai apa? Pacar? Buat Waduh. Udah move on guys. Phone ya. Dari ex-boyfriend. Iya, ex-boyfriend udah itu apa? Gua kayaknya hampir setiap hari gue pakai barang-barang thrifting, barang-barang second. Sepatu gue thrifting, Ya. baju thrifting, Ya. celana Ya. baru tapi thrifting. Terus lagu-lagunya juga tipenya X, Lagunya ya. lagu-lagu yang lama. Ya, tipe X ya, Iya, tipe tipe X X ya, sama. yang Iya. Skaska gitu ya. Iya. Tipe X. Kalau gue tuh lihat jelas tuh, lu bayangin coba, kalau nggak ada kereta KRL itu bekas Nah. dari Jepang. impor Jepang, kereta Nah. bekas tuh, lu gimana macetnya Jakarta, Jack? Tanpa ada kereta bekas dari Jepang tuh. Nah. Lu pikirin kayak gitu, mau dilarang? Sekalian aja yang Jadi- impor. Jadi utamakan produk dalam negeri, termasuk nggak ngimpor kereta sekalian. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa cuman baju? Kenapa cuman baju? Nah, padahal kan baju tuh kebutuhan apa? Dasar tuh. Betul. Ya namanya sandang, pangan, Primer, papan, ya, kan? primer, sekunder, tersier. Enggak, Bukan, ini yang sandang, pangan, yang papan. primer nih, dia bilang gitu. Coba kalau kita nggak pakai baju, Nah. tuh gimana tuh? Malah bisa mengganggu ketertiban umum tuh. Iya, ketertiban umum. Iya, karena orang pada ngeliatin loh. Kok nggak pakai baju? Kok nggak pakai baju? Nah, tuh. Coba turunin tuh. Malah sebenarnya justru pakai baju lah gitu. Gua nanti akan mempersoalkan hal yang penting mungkin kita sampaikan di sini. Mungkin di garis bawah itu belum gua lupa. Yang penting dilarang produknya atau kemudian malah justru proses yang kemudian membuat baju itu. Apakah prosesnya di situ misalkan menghargai hak pekerja? Betul, itu hak jadi poinnya. Tekstil, Itu poinnya. menghargai prinsip-prinsip hak asasi manusia atau enggak? Betul. Itu penting Persis. kayaknya tuh. Nah. Nanti kita lihat, bener nggak yang dilarang tuh barangnya atau Atau prosesnya? prosesnya. Nah, itu dia. Kalau bekas kemudian menghargai hal itu, jangan-jangan yang nasional kalau nggak menghargai gimana? Nah ini nanti kita bisa lihat tuh. Ada banyak kejadian-kejadian itu menjadi diskursus Iya. hak asasi manusia soal bagaimana industri-industri tekstil yang nggak compliance dengan Betul. hak asasi manusia. Maksudnya sekarang gini, pada kenyataannya industri thrifting, ini bukan industri thrifting tapi kultur thrifting, Iya. hari ini juga kemudian ngebantu banyak orang. Iya. Orang-orang yang kemudian banyak menggantungkan hidupnya sebagai penjual pakaian atau sepatu atau apapun yang bekas. Banyak juga yang bikin thrifting tuh kayak side jobs gitu loh. Betul. Oke, berarti secara ekonomi nih ya. Banyak juga orang-orang kayak gue yang kaki gue gede. Ya, Gue kalau beli sepatu nggak cocok. Susah nyari susah. ukurannya. Kalau Ya, ada tulis sepatu gajah ya. Oh, iya. Sarung dong. Sarung gajah duduk ya. Kalaupun ada harganya mahal banget, mana mampu gue beli sepatu Iya, 2 juta. iya, iya. Gue beli sepatu thrifting 300.000. 300.000, 250.000. Iya. Kan membantu ya maksud gue. Dan nggak Lah, KW. Dan nggak KW. Ini ori, tapi second. Gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang ada juga orang-orang terdampak nih kayak temen gue yang bakal gue undang kemarin, iya. yang dia Kita undang aja deh. kita undang aja deh ya. Undang aja. Tapi ntar Mungkin mukanya kita blur Kita supaya beli dulu, kasihan. nggak- Nanti suaranya nggak- dibuat robot juga. Kasihan nih. Kan, saya sudah melakukan ini. Iya, saya udah melakukan. Lu walaupun harus diketawa-ketawain lu. Iya, iya, iya. Tapi kesel dong. Dari sisinya lu, ekonomi dari sisi lu apa dulu? Kalau misalnya Nanti thrifting, nanti bahas sama narasumber iya kita. sebenarnya thrifting juga masalah ekonomi gitu loh. Oh, Iya Kusmin kayak ya, soal-soal ekonomi ya. dan fashion dijadiin satu. Iya, Kalau iya, misalnya iya. kayak jadi kayak Arlin tuh orangnya nggak suka pakai barang KW. Jadi lebih baik kayak original tapi second hand yang kayak Oke. gitu. Dan lebih jauh lebih Because murah gitu. tonight Itu bukan itu band second hand. Second hand juga kan, second Iya. hand serenade. Tanya gue dong. Kalau Iya. menurut lo? Green dong. Ya, green. Green. Lu bayangin coba. Konsepnya kan apa? Reduce, Reuse, recycle. Recycle. Sekarang reuse, bakar. Kan kemarin dibakar-bakarin tuh. Iya, Oke, kita undang ya. Oke, kita undang. Ntar kita blur ya, ingat ya. Ingat ya nih, editor nanti di blur nih. Yeay. Tapi dia lagi sedih loh, ngapa kita ketawa-ketawa? Oh iya benar. Oh iya ya. Jangan berduka. Selamat dulu. datang di Hamburger Podcast, Mas. Iya, selamat datang. Mas siapa nama samaran nih? Nama saya Ujang. Kang Ujang udah lama main di thrifting kan? Udah lumayan. Udah berapa tahun? Udah 3 tahun kalau fokusnya sekarang. Awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba, lah kok enak. Ya, biasanya itu kalau kayak gitu lupa namanya, ingat rasanya. Iya. Tahu Jang. Apa ini maksudnya tuh permen ya, lupa mereknya. Anyway. Nano-nano. Ya, nano rasanya ya. Jadi selama ini kalau ngimpor atau kemudian jualan-jualan itu omsetnya berapa Kang Ujang? Waduh, kalau omset nggak bisa ini ya, nggak bisa secara
Pasti ya. Lama-lama kok suaranya jadi suaranya jadi familiar banget. Kita buka aja. Jadi selain di hamburger, Dia juga main drifting. juga. Ini lagi Nih, contohnya nih. Sekalian enggak. Japri aja ya. Kelihatan. Kesini ya nanti ya. Jangan. Jadi kalau ngomong soal omset ya, nggak tentu sih, nggak bisa ngomong soal angka tergantung berapa ambilnya terus berapa jualnya. Tapi kalau usaha pakaian itu nggak cuman bekas, baru pun hampir rata-rata dia ngambil sekitar 75% sampai 100% keuntungan. Ada yang lebih, tergantung kondisinya. Kayak gitu. Kalau kayak sekarang tuh yang lagi rame vintage, kayak yang dipakai sama Arlen nih. Terus rugby. Ada model-modelnya gitu ya? Ada namanya rugby, vintage kaos, terus NASCAR, terus all about produk NASCAR tuh ada kaos, ada jaket dan lain-lain tuh mahal tuh. Nah tapi Mas Ardi kenapa mulai thrifting itu karena membantu ekonomi atau gimana? Karena suka aja sih, dulu suka beli kayak gitu. Jadi dulu suka beli, tapi kan orang bosenan ya. Dan ini ngelihat barang ini tuh barang bagus yang aku nggak mau ini jadi limbah yang memang bener-bener limbah kayak gitu. Nah barang bagus ini beberapa udah nggak muat tuh, terutama baju sama celana. Seiring paha yang membesar, ya kan. Nah itu jadi gimana awalnya? Ya udah jual termasuk beberapa sepatu sama topi. Nah, awalnya coba-coba, lah kok enak. Tapi jujur, tapi dia ngebantu perekonomian juga dong Mas. Iya, betul. Makanya nih, gua tegasin nih, pentingnya narasumber hari ini kan biasanya orang narasumber itu kan memberi materi. Nah kalau soal thrifting, dia seharusnya kita beri materi dong. Kita beri materi. Kita kemudian memberdayakan, dengan membeli kan kita orang-orang itu kan butuh kan, mereka harus tunggu. Lagian jujur, sebenarnya kan juga punya pre-love dulu gitu loh. Dan itu membantu bener-bener buat uang jajan. Jadi karena dulu uang jajan kan kurang dikasih sama orang tua kan. Jadi kayak karena badan numbuh juga, ya udah baju-baju lama yang udah nggak muat itu dijualin, dimasukin ke sosial media, terus yang kayak terus kayak di foto, terus kadang-kadang nawarin juga ke teman. Terus ya udah mereka beli akhirnya, dan itu membantu tahu kayak maksudnya uang jajan di sekolah itu jadi kayak bertambah gitu. Jajannya thrifting juga. Tapi sebetulnya kan kalau kita nyebut thrifting itu mah baru istilah yang tenar 2-3 tahun belakangan ya. Iya, padahal kulturnya itu udah lama banget kok sebetulnya. Makanya tadi gue lihat berita, kan hari ini tuh pasar Senen baru digerebek. Hari ini. Terus ada omongannya salah satu pedagang tuh di berita ada. Orang ini udah 40 tahun, kenapa baru sekarang? Itu pertama. Kedua, gue dari dulu itu kayaknya hampir 80% dari semua baju yang gue pakai itu sebetulnya udah praktek thrifting. Zaman-zaman di pasar ular tuh, Tegal Utara itu kan baju-baju impor semua tuh, impor yang. Gitu. Jadi ya sebetulnya dan terus kalau orang-orang ini bilang, oh kalau pakai baju thrifting lo bisa kena penyakit kulit. Sumpah gue nggak pernah. 30 tahun itu. Harapannya enggak sih emang. Harapannya enggak sih. Kan dicuci. Dan lagian kalau kita mau beli barang thrifting juga ngeliat orang yang jual juga nggak sih? Kayak iya dong. Kelihatan kalau misalnya, oh ini tokonya orangnya kayaknya bersih nih, di laundry semua bajunya kan kelihatan. Ada yang bajunya kayak udah gitu ya, kayak udah berdebu, itu kan kita pasti nggak beli juga lah. Iya, dibeli juga. Yang penting kan dicuci juga itu gitu. Kecuali lo beli Gini. Yang bikin sakit itu beli barang kemudian ngerogoh kantongnya tuh kemahalan, bikin sakit hati. Ya kan? Kalau thrifting mah kagak, menghibur hati. Pinteran awar aja. Malah aku sering tuh kalau kemudian pengen pilih barang sesuatu yang bagus tapi harganya bisa dijangkau, gue nggak beli, itu sakit hati. Benar. Tapi kemudian kalau barang biasa, kemudian dipakai jelek, kita keluar rumah, sakit itu. Sakit hati gue. Apalagi kalau misalkan dicek di sini, harganya 800.000, ternyata di toko sebelah, wah ini mah 500.000 mas. Mental pasti lo.
pasti kena mental. Gue kena mental. Jadi menurut gue thrifting malah juga bukan mengganggu kesehatan, malah membuat orang banyak pilihan. Seneng dong. Dapat pilihan yang original kata Arlin, kemudian desainnya bagus nih, nggak ada mungkin yang desain kayak gini, mungkin ini langsung naganya yang desain. Nggak ada. Sekarang kita narasumbernya dia Pak Ujang. Kang Ujang gimana Kang Ujang? Lo udah mulai merasakan dampak belum dari yang hari-hari ini udah mulai dilakukan sama pemerintah? Jadi yang terdampak sekarang terutama buat stok ya. Kadang kan orang kalau dibatasin sesuatu itu pengaruhnya ada di dua hal tuh. Stok sama harga. Demand and supply lah ya. Demand and supply-nya. Tapi sekarang supply-nya yang kurang ya. Nah, stoknya itu sebenarnya belum terasa. Walaupun pemerintah itu ngancurin atau bakar berapa bal ya, atau bisa dikatakan karung lah. Kayak gitu. Itu belum begitu terasa. Tapi yang ngeri itu sejujurnya sekarang yang mulai kerasa itu harga. Harganya itu kadang udah nggak masuk malah tambah mahal. Akal. Iya, mahal. Karena orang ngerasa wah nanti kalau ditutup gimana nih. Beberapa temen mengaku itu teman-teman yang dia itu kayak penjual-penjual kecil dalam arti dia cuma ngambil paket usaha tuh, beli 10, beli 11, dijual lagi kayak gitu. Tapi kalau yang modelnya udah beli bal-balan mungkin kerasa tuh stoknya pada susah. Tapi kalau yang sekarang harga itu udah mulai kerasa. Itu yang apa dirasain sih. Kalau gue lihat sih ya, kalau justru orang yang kemudian ngejualin partainya partai kecil-kecil gitu ya, itu pasti kerasa banget gitu. Mungkin kalau ke depan kalau itu malah jadi makin mahal, kita baju-baju baru kita tulisnya aja itu thrifting di mana tuh. Itu kan mahal kan, ya kan? Jadinya kita malah mendorong satu ekosistem yang nggak jujur dong. Iya kan? Benar. Karena kan akhirnya orang kan yang penting jualan. Jualan kemudian dia tahu bahwa malah sekarang sesuatu yang dilarang itu kan malah yang dicari kadang-kadang. Tapi kalau tadi ngomongin soal pedagang-pedagang yang ada partai besar sama partai kecil itu, kalau partai besar contohnya kayak kalau partai kecil. Tuh, kalau yang ini bukan partai itu. Kenapa Kak Jes nyebutnya itu partai besarnya? Karena dia banyak ya. Cuat. Oke, mungkin sekarang geser ke Arlin dulu kali Le. Nah, benar. Sebagai anak muda dan thrifting, lu kalau misalkan gini, lu ketemu sama seseorang, taruhlah mungkin seseorang yang kamu senang atau yang kamu trust lu gitu ya, kalau bahasa anak sekarang gitu. Dia tuh pakai bajunya baju thrifting atau bajunya baju nggak baju baru gitu. Lu gimana? Gak apa-apa sih, sumpah gak apa-apa orang pakai baju thrifting asalkan gak pakai barang KW aja. Justru beli barang KW gak sih yang sebenarnya merugikan industri tekstil gitu, daripada kita beli barang yang udah thrifting gitu. Karena barang KW kan ya kasihan juga orang yang udah buat brandnya yang kayak gitu-gitu kan, produsennya. Cuman ya nggak masalah kalau misalnya orang pakai jalan-jalan kemana-mana dari atas sampai bawah, dari kaos sampai sepatu itu semuanya nge-thrift. Nggak harus ini ya, nggak harus yang all brand new. Nggak harus brand new gitu. Gue lihat itu kalau barang KW ya, sebenarnya gini, Lin. Gue kadang juga bingung nih. Itu kayak buasi malakama kayak thrifting juga KW itu. Pelakunya adalah industri-industri kecil juga, yang dia itu juga nggak bisa memproduksi sesuatu yang original, kualitasnya oke gitu kan, dan dia membuat suatu hal yang jiplakan meskipun memang itu yang secara undang-undang salah. Adidas jadi Abibas gitu kan. Adibos ya kan, Adibos. Ada bos, ada juga gitu. Nike jadi Nike ya kan, tulisannya Nike kayak gitu. Karena menurutku sih gini, terutama untuk yang barang thrifting ya, yang gue lihat itu sebenarnya adalah belum adanya atau kurang kuatnya pemerintah itu dalam mensupport yang namanya riset. Ini diakui oleh pelaku-pelaku produk lokal. Jadi kayak brand lokal gitu. Brand lokal, riset itu tadi. Riset itu sebenarnya yang jadi problem adalah tadi belum ada supporting riset, bro. Jadi kenapa muncul KW, kenapa muncul thrifting? Lagi-lagi gue nggak membatasi itu. Orang adanya KW karena emang ada kebutuhan juga. Begitu juga dengan thrifting. Nah, tapi yang perlu dikuatin adalah pemerintah. Coba dong lu fasilitasi yang namanya riset. Riset apa?
produk-produk lokal, gimana caranya dia memproduksi sesuatu yang kuat, produksi yang kualitasnya bagus dengan harga yang murah. Itu sudah dilakuin sama negara-negara besar, termasuk Cina, Amerika, Bangladesh, itu tekstilnya bagus-bagus kan. Dia karena apa? Benar. Dia riset tuh, harga murah, produknya bagus, kualitas bagus. Tapi gue penasaran. Akar-akar gitu. Udah loh. Udah, gue jadi penasaran satu hal sebetulnya. Kalau tadi kita lihat bahwa alasannya si pemerintah itu adalah gara-gara praktek thrifting ini merugikan ekonomi. Padahal tadi kita juga dengar nih, kita ini, orang-orang ekonomi kecil kayak kita ini, justru terbantu sama praktek thrifting. Gua bisa beli sepatu ori dengan harga yang mungkin katakanlah 10%-nya. Adidas ini 2 juta aslinya. Second-nya 200-300 nih gua dapet gitu. Sebetulnya itu berarti ekonomi yang diganggu, ekonominya siapa? Gue punya cerita soal nemu sepatu juga. Lu ingat nggak sepatu gue yang sebelumnya yang Vans itu yang? Ingat. Itu dari gue beli di Jepang ya? Di Pasar Loak di sana. Wow. Itu kalau asli itu 7,5 JT. Gue lihat. Gue dapat di sana berapa? 150.000 rupiah. Wow. 150.000 rupiah. Gue beli ketika terakhir gue ke itu di surga dunia. Itu apa 150? Ya di Osaka gue beli. Itu cuma 2% harganya. Seriously, 150.000 rupiah. Mantap tuh. 100 yen doang. Iya, 100 yen kalau nggak salah. 100.000 yen gitu. Berarti kemudian siapa yang dirugiin? Iya. Balik ke pertanyaan Kepentingan Kades. ekonominya siapa yang dirugiin Itu sebetulnya? biar dijawab sama Nanti gue tunjukin fotonya dia. Sama netizen yang paling pintar. Nah, biar dijawab sama netizen aja deh. Ya kan? Itu ya. Jadi memang sepakat tuh membantu malah ekonomi. Nah, gue sekarang mau ngeliat dari aspek yang lain ya, yang tadi gue janjiin yang mungkin penting untuk kita diskusiin bareng-bareng. 2 hal sebenarnya. Satu soal kenapa sih kita suka banget ngejudge yang namanya produknya. Betul. Kenapa yang dijudge itu produknya? Produk kan apa salahnya produk itu? Misalkan itu namanya produk, mau dibakar mau diapa ya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Sama misalkan kayak ngeband ormas itu, ormas dibubarin, ya dibubarin ormasnya. Itu ya nggak, tapi kan prosesnya tetap jalan, bisa kan diganti. Muncul lagi nama. Iya. Nama baru. Kita suka banget tuh salah sasaran tuh. Ngeband itu produknya ngebakar apa namanya bajunya, kemudian miras dibakarin. Coba dong sedikit diteliti siapa yang backingin tuh di belakang itu. Betul. Nah, dipikirin tuh. Betul. Coba investigasinya ke sana. Yang kedua, kalau itu benar melanggar hukum ya. Betul. Termasuk narkotika, termasuk miras, termasuk apa tadi yang gue bilang tuh yang barang-barang mahal lah yang kadang-kadang juga diselundupin juga ya. Kemudian yang kedua, proses yang masih yang pertama itu proses pembuatannya harusnya Jack. Betul. Yang justru harus ini kalau gue berusul buat pemerintah nih ya. Itu yang penting. Dalam setiap apa yang kita pakai itu ada nggak eksploitasi buruh? Exactly. Itu yang penting itu. Wow, persis. Itu yang kemudian kalau ada perusahaan mengeksploitasi baik secara jam kerja, nggak dibayar upah, kemudian nggak ada namanya tempat tinggal maupun tempat kerja yang lain, mereka harus berdiri Jack 18 sampai 20 jam di bawah neon yang sangat panas, terang. Coba investigasi yang kayak gitu. Ada nggak standar HAM-nya untuk bekerja di sektor tekstil? Yes. Wow. Ada hari liburnya nggak? Iya. Nah itu yang pertama baru. Yang kedua? Yang kedua, sekarang malah justru ke depan itu mendorong namanya circular economy. Betul. Circular economy itu bahkan produk yang mau dibuat itu kalau mau responsibel si perusahaannya ini itu harus dipikirin sampahnya akan kemana? Yes, limbahnya kemana? Jadi akan muter ekonomi. Jadi nggak memproduksi sampah. Nah ini yang kemudian kita harus dorong supaya selain ramah terhadap pekerja-pekerjanya, ramah terhadap kemudian katakanlah situasi kerjanya itu ya, menghargai hak-hak upah dan sebagainya, ramah terhadap lingkungan. Nah, thrifting itu satu cara untuk reuse. Reuse nggak sih? Reuse. Nah, sekarang kemudian coba tanya itu kata kementerian yang lain. Misalnya kementerian apa tuh yang ngomongin soal reuse? Lingkungan. Coba diskusi soal kementerian lingkungan. Satu ini enggak? Satu suara enggak? Makanya itu tadi lo bilang ya Bang, bahwa ini sebetulnya bisa dibilang agenda green juga ya. Nah iya dong. Iya. Kalau kemudian agenda green kan bisa kehambat juga. Makanya saya nggak tahu, aku terus terang nggak tahu. Tentu kita menghormati hukum ya, ada undang-undang ini. Tapi kemudian ini permendak ini. Tapi kemudian ini dibuat untuk kepentingannya siapa yang bilang? Siapa? Apakah kemudian
pemakai-pemakai atau customer-customer kayak kita itu kemudian diundang untuk kemudian ngasih suara. Kemudian atau ke penjual-penjual kayak dia, diundang untuk ngurusin ini. Atau siapa nih di balik ini? Gitu. Nah, kalau tadi Jadi mungkin kayak gitu kali ya. kalau nyambung ke poin pertama tadi ya soal pelanggaran HAM di industri tekstil. Banyak tuh. Kolot banget. Banyak Dan tuh. baru-baru ini kayak baru tahun lalu itu Gede-gede mereknya. banyak studi ini di industri yang namanya fast fashion. Beberapa mereknya bisa kita, googling sendiri. Aku bisa nunjukin beberapa berita tapi mending nggak usah. Bisa tunjukin beritanya. Bisa, Karena itu kan banyak, ada tuh. banyak. Itu banyak banget risetnya yang ternyata wah pelanggaran HAM-nya Tinggi. gokil. Dan dijual murah di pusat-pusat katakanlah pembelanjaan dunia lah, yang gue juga pernah datang ke sana, pernah beli juga. Gue ngerasa setelah itu gue belajar, oh ternyata beli barang murah di satu toko yang kemudian semua orang di seluruh dunia datang ngantri untuk ngebayar beli murah. Ternyata di situ ada buruh di Bangladesh itu mengalami, di Cina di Bangladesh beneran itu, Vietnam termasuk Indonesia. Yang kedua nih, pertanyaan soal kepentingan siapa, gue jadi keingetan sama satu fenomena di Amerika Serikat tahun 80-an. Gimana? Di tahun 80-an itu ada satu gerakan yang akhirnya sekarang jadi gerakan besar banget. Nama gerakannya itu footnote bomb. Oh iya. Kan? Kenapa namanya footnote bomb? Karena dulu ceritanya di era itu di Amerika Serikat lagi banyak banget yang lagi ngembangin nuklir. Lalu ada aktivis anti nuklir ngelihat orang ada yang miskin, kelaparan, homeless, Malah dia buat nuklir. ya kan? Tapi ada orang-orang yang duitnya gila-gilaan, dapat duit gila-gilaan dari industri nuklir. Akhirnya dibilang udah mendingan kita iniin footnote bomb. Tapi yang menarik caranya adalah mereka si gerakan footnote bomb ini ngambilin bahan makanan dari tempat sampah supermarket. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Jadi gini, kalau teori ekonomi dasar ini SMA juga udah dapet ini soal supply dan demand. Kalau misalkan supply-nya lebih tinggi daripada demand, harganya jadi rendah. Kalau demand-nya lebih tinggi daripada supply, harganya jadi tinggi. Demand-nya tinggi, supply-nya rendah, harganya tinggi. Tapi gue sarjana ekonomi berarti ya. Iya. S1-nya loh. Iya, benar. Jangan tanya kampusnya. Nah, si supermarket di Amerika Serikat pada tahun 80-an itu, dan sampai sekarang praktiknya juga masih dilakukan, caranya supaya menurunkan harganya nggak turun, supaya harganya stabil, ketika dia punya stok makanan yang nggak laku, dibuang supaya dia menjaga stabilitas, supaya supply-nya nggak menumpuk. Karena kalau supply-nya menumpuk, harganya jadi turun. Dibuang-buangin tuh makanan tuh. Makanan dibuang-buangin sama si gerakan footnote bomb ini diliatin, wah ini sebetulnya masih pada layak makan nih, masih pada layak konsumsi, diambilin sama mereka, diolah, dibikin jadi makanan jadi, dibagi-bagiin ke homeless people, ke orang-orang miskin dan segala macem. Yang menariknya, itu thrifting food sebenarnya ya. Thrifting food sebetulnya. Konsep dasarnya memutus mata rantai supply and demand tadi. Yang menarik ya, gerakan kayak gitu ada kekerasannya nggak bang? Enggak. Ya, kalau kemudian diizinkan sama si company yang punya. itu. Enggak dong, kan dia ngambil dari tempat sampah, orang udah dibuang. Oh, barang publik berarti udah jadi barang publik, udah tempat sampah, udah dibuang nih, diambil. Ya kan? Itu gerakan non-violence banget tuh. Tahun 88, 1000 orang ditangkap gara-gara footnote bomb. Bingung kan? 1000 orang. Jadi orang-orang yang bagiin makan secara gratis, yang ngolah makanan itu ditangkap mereka. Jadi barang masih bagus dibuang. Kepentingan siapa yang diamankan kayak gitu? Kepentingan siapa yang kemudian kira-kira kalau harganya turun yang rugi siapa? Ya berarti pemilik modal kan. Ya berarti itu kan memang kepentingannya yang nggak berpihak sama homeless. Betul. Ya, betul. Kan mulia itu sebenarnya. Dan ini akhirnya jadi nyambung. Ini kayak hari ini Perpu Cipta Kerja udah dibatalin konstitusi, malah di-UU-in gitu. Jadi kepentingan siapa itu kita bisa jawab sendiri dan kita nggak mau. Nggak mau secara eksplisit menyebutnya lah ini kepentingan siapa. Itulah. Ya mungkin listener maupun yang nonton Hamburger cerdas-cerdas gitu ya. Kalau dari kita di Hamburger kayaknya satu suara nih untuk soal ini. Mana yang lebih penting? Yang dilarang barang-barang baik impor maupun lokal itu bagi kita nggak ada soal. Tapi di situ ada eksploitasinya, bener nggak? Betul. Ada kekerasan nggak? Ada kemudian pelanggaran upah-upah dan hak-hak buruh nggak di situ? Nah kalau masih ada, ya kemudian kita lihat mau impor kek, mau enggak kek, dia kemudian yang perlu dilihat. Lu produk dalam negeri, lu bangga. Tapi kalau lu prosesnya sendiri lu mengeksploitasi, kemudian apa yang kita banggakan dari produk baru dalam negeri? Betul. Nah itu yang kemudian mungkin kita mau nanya ke
para pembuat kebijakan itu mengganggu katakanlah si buruh-buruh ini, orang-orang yang bekerja, baik secara kesehatan, baik secara mental gitu ya, kesehatan baik fisik maupun mental, tapi juga mungkin secara ekonomi juga tentu mengganggu baik si buruh maupun si kelompok-kelompok yang kemudian menjadi pedagang thrifting itu. Atau kita yang mereka udah independen loh di situasi yang susah kayak gini. Kemudian kok jahat banget itunya, kok mata pencahariannya kok kemudian mohon maaf ya Pak Kang Ujang ya, kok malah juga diintervensi, harusnya difasilitasi dengan betul. Itu saya rasa pendengar dan kemudian penonton hamburger paham. Kita bukan berarti tidak menghargai undang-undang, tapi kita lihatlah di lapangan yang lebih clear yang secara sosio kultural itu yang diterima yang mana sebenarnya. Kalau legalnya sih memang kita tahu, tapi kan kita juga nggak terlibat dalam produk hukum itu kan kadang-kadang kita pertanyakan lagi kepentingannya siapa yang dibela di produk hukum itu. Tapi seharusnya berarti mungkin gini ya udah biarin aja orang-orang yang pengen beli barang thrifting dibiarin, orang-orang yang pengen beli barang baru dibiarin biar jadi mekanisme pasar prosesnya negara hadir, tapi untuk kemudian pasti nggak ada pelanggaran HAM di sana. Nah, dan sebab pelanggaran lingkungan, gue sekarang dari kayak menurut gue nih dalam konteks pakai baju yang ini, gue ngerasa bisa jadi dari Kementerian Perindustrian atau Perdagangan ya, yang Mendak gitu ya. Sekarang gue agak ngeri sedap sama BKSDA nih. BKSDA. Iya. Oke. Kayaknya nih kulit ular asli nih. Thank you teman-teman. Dari thrifting jadi apa namanya? Iya BKSDA ini. Naga bener eksploitasi ini kulit ular, woy. Kenapa lo? Dingin banget, sumpah. Terus gimana hujannya basah? Kayak pada gini nggak baju cadangan gitu. Tenang nih. Dengar. Baju keren nih. Keren banget bajunya, Gils. Deh buat lo. Serius, unisex nggak nih? Unisex nih mah tuh, wih. Ada quotes-quotes bijak gitu nggak? Ada nih tuh, jangan ini. Apa nih, hidup yang tak direfleksikan tak layak dijalani. Keren banget sih. Match BTW. Wih, apaan tuh? Ada lagi, kalau misalkan mau desain yang lain, kebetulan gue punya. Nih tuh. Ini siapa nih? Gus Dur. Perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Cakep sih. Yaudah deh dua-duanya deh. Udah coba dua-duanya. Gratis enggak? Yaudah yang penting biar nggak kedinginan dulu deh. Ya udah deh. Terima kasih.